Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang Al-Khawarizmi atau yang biasa kita sebut dengan Bapak Al-Jabar. Al-Khawarizmi merupakan seorang ilmuwan yang menjumlahkan pemikirannya di dalam bidang ilmu matematika. Karya-karyanya sangat berpengaruh bagi peradaban manusia. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizmi yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Saat masih kecil, orang tuanya membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rashid tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Setelah masa Khalifah al-Rashid berakhir dan kemudian digantikan oleh Khalifah al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah al-Ma'mun pun akhirnya sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci dari sebuah peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai seorang ilmuwan. Di sanalah ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal ini membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu dari Yunani, India, bahkan sampai Roma. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah beliau mahir dan menguasai bahasa-bahasa tersebut, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi. Ia kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemus, seorang ilmuwan Yunani, berhasil ia terjemahkan karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi berbagai macam ilmu pengetahuan dari manapun membuat Al-Khawarizmi melahirkan banyak karya terbesarnya adalah Al-Jabar, buku yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah atau The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing, menjadi pondasi penting dalam Al-Jabar di era modern saat ini. Al-Jabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan Al-Jabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya tersebut, Al-Khawarizmi akhirnya dinobatkan sebagai Bapak Al-Jabar. Bahkan pemikiran Barat pun mengakuinya. Al-Khawarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka 0. Karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam Muat Tafriq bil Hisab atau dalam bahasa Inggris The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya, Al-Khawarizmi menjelaskan mengenai tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka-angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas mengenai sejarah angka-angka. Melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khawarizmi inilah orang-orang Eropa mulai belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, bahkan 1000 dan seterusnya. Bukan hanya tentang Al-Jabar, Al-Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi saat ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan mengenai tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, akhirnya Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika. Itulah kiranya gambaran tentang Bapak Matematika kita ini. Tentunya Al-Khawarizmi dapat menularkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, didasari rasa ingin tahu dan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran asing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.